Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari pagi hari ini kita memulai pembelajaran dengan bersikap berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mau mempersiapkan hati kami untuk belajar dan mendalami tentang demokrasi dan HAM. Dan kali ini kami akan membahas tuntas tentang HAM secara umum dan HAM berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan agar kami dapat memahami kebenaran ini, pembelajaran ini lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami mengosongkan hati kami untuk siap diisi kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas arti demokrasi dan HAM. Ini kali pertama kita bertemu di kelas ini. Tetap Bapak memberikan semangat kepada kita untuk belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat, sepanjang umur. Bisa kita belajar dari kehidupan kita, dari kehidupan orang lain, bahkan dari masalah orang lain. Kita bisa belajar sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang orang-orang lain sudah lakukan. Jadi mari kita belajar terus-menerus sehingga kita menjadi bijak dan penuh wisdom. Oke. Kita akan mempelajari KD-nya adalah memahami arti demokrasi dan HAM dan pelanggaran-pelanggaran HAM secara umum dan secara dunia. Kita akan kupas tuntas. Oke, harapan Bapak dalam pertemuan ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian HAM secara umum dan pengertian HAM menurut para ahli. Tentunya kita akan merujuk kepada pengertian HAM secara alkitabiah, pandangan Kristen. Oke. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri khusus HAM dan sifat HAM. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara HAM, hak dan kewajiban. Nah, ini kita mesti tahu hak kita apa. Nah, tentunya sebelum kita menerima hak, kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu sehingga kita dapat hak pada kita. Oke, berikutnya menguraikan konsep dasar teologis HAM. Berikut mampu memaknai dan menghayati HAM adalah anugerah Allah. Nah, ini terdalam nanti. Memaknai dan menghayati HAM adalah anugerah Allah. Menjelaskan HAM dalam perspektif iman Kristen. Nah, ini ya, hak asasi manusia dalam perspektif iman Kristen. Kita kupas tuntas hal ini. Mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai HAM. Kita harus mengembangkan perilaku kita yang mencerminkan nilai-nilai HAM kepada setiap orang yang kita temui. Oke, tentunya HAM yang kita miliki jangan sampai kita mengganggu HAM-nya orang juga. Ya, kita tidak diganggu HAM kita juga akan mengganggu HAM mereka. Ya, hak mereka begitu ya. Yang terakhir, mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Kita akan kupas tuntas berbagai pelanggaran HAM yang ada di Indonesia bahkan yang ada di dunia. Oke ya, itu harapannya, itu tujuan kita belajar tema ini atau pelajaran ini. Oke, materi khususnya adalah tentang memahami arti demokrasi dan HAM serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kita akan kupas tuntas akan hal ini. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Tetap semangat, belajar harus sepanjang hayat. Oke, ke materi. Pernahkah Anda mendengar orang berbicara tentang hak asasi manusia atau HAM? Tentunya ya, dari zaman dulu sudah mereka bahas tentang hak asasi manusia. Dasarnya dari mana? Kita masih tahu dari mana dasarnya sehingga muncul hak asasi manusia itu. Oke, nanti kita kupas tuntas. Menurut Anda, apakah HAM itu? Yes, setiap kita pasti berbeda-beda konsep tentang HAM ya. HAM itu karena di berbagai tempat HAM itu beda-beda. Tetapi pada intinya itu hak kita secara manusia, sebagai manusia. Itu makanya nanti kita kupas menurut para ahli apa itu HAM. Menurut kalian pasti berbeda juga. HAM itu apabila saya tidak diganggu, itu berarti mereka menghargai HAM saya. Itu bisa. Tidak salah definisi seperti itu. Nah, oke. Hal-hal apa sajakah di bawah ini yang dapat dikategorikan sebagai HAM? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu dua bagian. Pertama secara universal, yang kedua secara fundamental. Atau bisa dikatakan satu untuk yang umum, satu untuk yang khusus.
Nah, coba Anda cek dan berikan checklist ini umum atau khusus. Pergi ke sekolah, ini umum atau khusus? Ingat, HAM secara umum itu bisa menjadi HAM secara khusus bagi kita yang melakukannya. Pergi ke sekolah ini adalah umum. Umumnya setiap siswa pasti pergi ke sekolah, tetapi merucut kepada satu siswa itu khusus bagi dia. Kenapa menjadi khusus bagi dia? Karena pemerintah mewajibkan belajar, yaitu 9 bahkan 12 tahunnya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Jadi totalnya 12 tahun. Nah, tapi wajiban pemerintah 9 tahun. Nah, pergi ke sekolah itu menjadi kewajiban kita sebagai siswa. Itu akan menjadi khusus bagi kita. Karena itu menjadi kewajiban. Ya. Lalu pergi ke sekolah itu menjadi hak kita secara khusus. Karena itu menjadi kewajiban dari pemerintah. Kalau kita melakukan kewajiban itu berarti kita mendapat hak. Apa itu? Menerima didikan dari guru-guru yang mengajar kita di sekolah. Membeli pakaian bermerek terkenal itu umum. Ya, umum. Ya, secara umum orang yang punya uang bisa beli itu. Bagaimana orang yang tidak punya uang? Ya, beda bagi mereka. Itu makanya umum itu bisa jadi khusus. Kalau mereka bisa membeli, orang miskin bisa membeli barang yang mewah, berarti itu sudah haknya untuk membeli. Ya, meskipun dia miskin, tapi kalau dia punya uang bisa beli, hak dia. Oke, semua ini bisa dikategorikan umum, tetapi lagi-lagi kembali kepada pribadi atau individu tersebut. Nah, belajar di sekolah itu menjadi hak khusus bagi siswa. Karena itu menjadi haknya belajar di sekolah, karena dia sudah membayar SPP, membayar semua administrasi. Jadi belajar di sekolah itu menjadi haknya secara pribadi. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh tidak diperbolehkan, ya. Itulah makna secara umum bisa dari khusus. Oke. Membaca juga itu harus menjadi hak umum, tapi itu akan menjadi khusus apabila diberikan tugas oleh dosennya, oleh siapapun itu membaca. Nah, karena diberikan tugas membaca, kita harus membaca. Jadi kita akan melaporkan apa yang kita baca. Jadi tugas khusus bagi kita. Oke, jadi umum bisa menjadi khusus. Memeluk sebuah agama itu sebenarnya umum. Setelah dia usia 17 tahun, jadi umum. Kenapa? Karena setelah dia 17 tahun, dia bisa memilih berkeyakinan mana. Itu sudah bebas. Ada undang-undang memberlakukan hal itu. Usia 17 tahun sudah bisa memilih agamanya sendiri. Tapi di bawah itu masih secara khusus dia mengikut agama orang tuanya. Tapi kalau di atasnya, dia harus mengikut, bisa memilih agamanya masing-masing dan sebagainya. Oke? Lanjut. Nah, inilah HAM itu. Hak asasi manusia adalah pengakuan bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang tidak dapat disangkal. Ya. Hak-hak dasar yang tidak dapat disangkal dan yang sangat penting bagi hidup mereka. Dan ini sudah ada sejak manusia dilahirkan. Bahkan sejak ia masih ada di dalam kandungan. Nah, jadi HAM ini menurut definisinya itu sudah ada sejak manusia dilahirkan, bahkan sejak dia masih dalam kandungan dia sudah punya HAM. Itu makanya kalau ada seorang ibu atau perempuan yang mengandung dan menggugurkan, perempuan itu harus mendapat hukuman karena sudah membunuh atau meniadakan HAM manusia itu, HAM anak itu. Nah, makanya inilah saya katakan HAM secara fundamental. Artinya dari sejak kandungan sudah diberikan hak itu. HAM secara fundamental. Oke. Ada dua HAM tadi ya, secara universal, secara fundamental. Berikutnya, sejarahnya dapat dirunut ke masa ribuan tahun yang lalu dan ditemukan dalam berbagai perkembangan agama, kebudayaan, filsafat dan hukum yang tercatat dalam sejarah. Berikut contoh sejarah HAM dalam waktu yang berbeda. Oke ya, kita kupas tuntas ini. Nah, nomor 1 itu dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. HAM itu sudah diperkenalkan. Hak asasi manusia sudah diberitahu kepada kita.
Nah, oke ya, kita mau kupas tuntas apa HAM yang dibicarakan dalam keluaran ini, sehingga kita menjadi punya pijakan. Oh, ternyata Alkitab itu beribu tahun yang lalu sebelum Masehi sudah menceritakan atau sudah memberitahu tentang HAM kepada seseorang. Apa itu? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Nah, kita kupas dulu ya, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ini ya, tentang HAM kepada seorang budak juga sudah dijelaskan. Kalau budak Ibrani kita pekerjakan 6 tahun, kita pekerjakan, pada tahun ke-7 dia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Dia tidak membayar apa-apa, dia sudah bebas. Itu haknya. Oke? Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberi kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Nah, jadi laki-laki ini sudah jadi budak, lalu tuannya mencarikan istri untuk budaknya ini, maka anak atau istri yang sudah diberikan kepada budak ini akan tetap menjadi milik tuannya. Kalaupun sudah tahun ke-7 ini dia hanya sendiri saja keluar, ya, karena dia masuk sendiri, keluar pun sendiri, begitu. Oke. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai seorang merdeka, maka haruslah tuannya atau majikannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinga, tindiknya, menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja padanya untuk seumur hidupnya. Kalau sudah ditindik atau ditusuk telinganya, itu jadi budak seumur hidup. Tanda kalaupun budak itu keluar, dia akan ketahuan, oh dia budaknya ini, dia budaknya A, dia budaknya B. Ketahuan dari tindiknya, ada tanda dari budak itu. Oke, ingat, budak itu juga diberikan hak ketika, ya, kewajiban budak adalah membantu bekerja terus bagi tuannya, tetapi dia akan mendapat haknya apabila sudah tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 dia mendapat haknya, yaitu keluar dengan merdeka dari rumah tuannya. Itu haknya. Ya, jadi begini, hak dan kewajiban itu harus balance. Hak dan kewajiban harus sejalan. Kita menuntut kewajiban saja tanpa pernah memberikan hak, itu namanya budak. Tetapi budak Ibrani ini diberikan haknya pada tahun ke-7. Makanya kewajiban saja tanpa hak itu budak. Demikian sebaliknya, kalau hanya hak saja diberikan tanpa kewajiban yang harus dilakukan, itu namanya apa namanya? Kesewenang-wenangan, semaunya. Hak ini hakku, tidak aku dapat ini. Tanpa ditulis kewajiban, itu namanya kesewenang-wenangan. Ya, itu makanya hak dan harus sejalan. Demikian juga Anda siswa harus mendapat hak Anda belajar, Anda menerima pembelajaran dari guru-guru yang kompeten, dan kewajiban Anda membayar SPP, menyelesaikan administrasi dan sebagainya, itu kewajiban Anda harus selesaikan. Tanpa itu tidak mendapat hak secara total. Oke? Nah, ini dia. Keluaran ini sudah membahas akan hak asasi manusia kepada budak. Kalau Anda kupas lagi ayat ini, akan Anda dalami apa saja hak-hak seorang budak, dijelaskan semua. Tapi saya tidak akan bahas tugas ke dalam, ya. Kita akan
pelajari yang lain juga. Oke, ini dia. Karena ia adalah manusia, HAM itu adalah manusia itu sendiri. Oke, ini dia. Dari contoh sejarah HAM di atas, kita diingatkan bahwa HAM dimengerti sebagai hak-hak paling asasi yang melekat pada diri manusia, semata-mata oleh karena ia adalah manusia dan itu merupakan karunia Allah. HAM itu sudah diberikan kepada kita dan itulah karunia Allah. HAM itu adalah manusia itu sendiri. Nah, itu ya. Mari kita kupas di dalam Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 17 sampai 18. Ini dia bunyinya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, ini dia kata-kata. Ini tugasnya kita. Tugas kewajiban yang kita bisa beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taruhlah itu kewajiban kita. Kita berkuasa sekali kan, kita berkewajiban di semua. Beranak cucu, oke, kita diberikan kuasa. Tapi di sini, dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini dia, diberikan hak kepada kita. Nah, anak Adam, Hawa, itu pohon tidak boleh dimakan. Padahal pada Adam, itu pohon yang tengah-tengah tidak boleh dimakan. Boleh kalau kau makan mati. Diberikan hak untuk memilih atau tidak. Hak bebas, hak free will. Ya, hak bebas diberikan kepada Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan mereka? Mereka menyalahgunakan hak bebas itu. Hak yang Tuhan berikan untuk menguasai, untuk mengelola dan sebagainya, mereka salah gunakan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka keluar daripada taman itu. Itu makanya hak diberikan kepada kita dan diberikan kewajiban. Salah satu kewajiban adalah jangan memakan buah itu. Oke, siap? Itu larangannya. Tidak boleh dimakan. Tapi mereka menyalahgunakan. Dosa masuk dari hak bebas. Dosa masuk dari kebebasan. Dosa masuk dari pilihan yang bebas itu. Itu asal muasal dosa masuk ke dalam manusia. Hak bebas kita salah gunakan. Itu makanya dari sejak dulu diberikan hak. Kita bukan robot yang dikontrol. Kita manusia. Kita punya hak. Kita punya kewajiban. Kewajiban kita jangan memakan buah. Kewajiban kita beranak cucu. Tetapi kita diberikan hak. Boleh kamu tidak beranak cucu juga. Boleh kamu tidak menikah. Boleh terserah. Diberikan hak kepada kita. Ya, di dalam firman yang mengatakan lebih baik seorang diri untuk melayani Tuhan. Begitu ya. Ada firmannya begitu. Oke, jadi diberikan hak kepada kita, diberikan juga kewajiban kepada kita. Oke. Nah, ini secara singkat tentang kejadian ini, keluaran yang kejadian. Oke, langsung saja. Nah, anak-anak, di sini Bapak memberikan tugas buat kalian. Ya, tugasnya sangat jelas. Di mana kalian harus mengupas tuntas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dari nomor 2 sampai nomor 6. Ada 5 ya, 2, 3 sampai 6. Ada 5 nanti untuk kalian. Jadi Bapak akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Kupas tuntas akan hal-hal ini. Oke? Nah, misalkan pada 272 sampai 231 sebelum Masehi. Nah, ini dia tahun sebelum Masehi, itu tahun terhitung mundur ya. 272 sampai 231. Katakan mundur ya. Nah, itu dah perhitungannya sebelum Masehi. Ya, kalau tahun Masehi ya tahun 1, tahun 2, tahun 3 ya. Tahun sebelum Masehi ya, begitulah perhitungannya. Nah, penguasa India Asoka mengeluarkan dekret yang dikenal sebagai dekret Asoka, di mana Asoka menyatakan bahwa tahanan harus diperlakukan dengan adil. Di tahun itu sebelum Masehi sudah diberikan hak asasi kepada tahanan, diperlakukan secara adil. Nah, ada 4 hal yang anda harus jelaskan nanti. Oke, saya jelaskan. 4 hal itu adalah di buku atau di PDF Bapak sudah Bapak share ya. Pertama, di dalam misalnya di sini
India Soka ini ya, India Soka. Oke, siapa tokoh dalam dan di mana serta kapan peristiwa tersebut terjadi? Kupas tuntas itu ya. Kelompok yang pertama akan kupas tuntas dulu. Bagian pertama atau slide pertama, siapa tokoh dalam dan di mana serta kapan peristiwa tersebut terjadi. Lalu yang bagian keduanya tetap di tema yang sama ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana latar belakang peristiwa? Bagaimana latar belakangnya sehingga dekrit Asoka dikeluarkan? Anda jelaskan latar belakangnya. Peristiwa itu Anda cari gali dalam-dalamnya, lalu temukan apa latar belakangnya. Oke, habis itu bagaimana jalan perjuangan dalam peristiwa itu? Bagaimana jalan perjuangan? Siapa yang memperjuangkan? Ya, siapa yang memperjuangkan dekrit Asoka ini bagi tahanan-tahanan saat ini? Ya, siapa tokoh-tokohnya dan bagaimana jalan perjuangannya. Lalu berikutnya, bagaimana akhir dari peristiwa? Akhir dari peristiwa artinya apa? Sehingga terjadi itu bagaimana? Akhirnya, bagaimana akhirnya tahanan itu dan bagaimana? Jelaskan dengan tuntas. Ya, demikian juga yang tema-tema lain-lain sama, pertanyaan yang sama. Lalu Anda membuat PPT, PowerPoint seperti ini. Kalau bisa disertakan gambarnya biar kita lebih wah ini ngerti gitu. Oh, seperti ini peristiwanya, seperti ini dulu kejadiannya. Kita lihat gambar, kita lihat teks seperti itu, lebih nangkap, lebih jelas. Lalu Anda akan mempresentasikan. Sistem presentasinya dengarkan baik-baik. Di mana setiap kelas akan masuk, kita akan masuk ke Zooming. Oke. Nah, kelompok pertama yang terdiri 3 orang akan presentasi. Oke, presentasi mungkin maksimal 7 atau 6 menit. Mereka presentasikan semua. Ya, apa yang dipresentasikan? Ya ini yang saya tadi tanyakan. Jelaskan semua secara tuntas. Ya, mereka harus membagi kelompok. Siapa bagian tokoh dalam dan poin pertama ini. Kalian harus mengatur. Ya, kalian presentasi selama 7 menit selesai, baru kelompok yang kedua, kelompok yang lain mendengar. Nanti kalau Anda mau bertanya, silahkan bertanya setelah selesai presentasi. Oke, seperti sistemnya. Jadi kelompok pertama presentasi, lalu selesai. Kalau Anda mau bertanya, 1-2 orang bertanya, silahkan baru dijawab, selesai. Baru kelompok kedua membahas ini. Ya, tahun 2015 disusunlah makna cakra gitu ya di Inggris. Nah, jelaskan dulu apa yang ditanyakan. Ini juga yang ditanyakan. Oke, jelaskan. Dalam durasi 7 menit Anda menjelaskan, lalu setelah itu akan ada pertanyaan, berlanjut ke berikutnya. Oke, seperti itu sistem presentasinya. Oke ya, bisa ya? Tentunya langsung. Kemarin di kelas IPS Bapak sudah bagi kelompok masing-masing ya. Kelompoknya saya jelaskan. Ini satu kelompok terdiri 3 orang. Nah, di kelompok ini juga satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, satu kelompok terdiri 3 orang, bahkan ada dari satu kelompok hanya 2 orang. Ya, nah nanti Bapak akan sampaikan dan Bapak akan kirimkan kelompok 1 siapa-siapa saja. Bapak yang menentukan kelompoknya. Tentunya secara acak. Bapak tidak akan pilih ini gitu. Pasti secara acak dan secara random gitu ya, oke? Nah, ini yang kalian harus pelajari, didalami. Tugas kalian adalah membuat PowerPoint. Lalu minggu depan kita akan presentasi, oke? Sebelum tanggal ya, tentunya tanggal 30 ya. Tanggal 30 presentasinya. Sebelum tanggal itu PowerPoint-nya sudah harus masuk. Kalau bisa, jangan menunda waktu. Kalau bisa sebentar sore atau malam sudah masuk PowerPoint supaya Bapak bisa persiapkan, supaya nanti pas presentasi PowerPoint sudah ada semua, tinggal dipresentasikan. Kalian pun banyak untuk mempersiapkannya. Oke, kalau bisa jangan sampai tanggal 30 Anda baru kirim. Sebelumnya itu sudah terkirim ke Bapak. Ya, kirim ke WA saya atau ya ke WA saya. Bapak, kalian yang belum tahu nomornya bisa WA wali kelas dan minta ke Bapak. Oke, atau minta ke wali kelasnya nomor Bapak. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Nanti ini untuk pembagian tugasnya atau pembagian kelompoknya Bapak akan kirim. Oke, kirim. Jadi kalian harus rembuk
membahas itu. Oke. Kelompok 1 akan membahas ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 3 ini mau poin 4, kelompok 4 membahas poin 5. Oke, supaya nggak bingung ini. Oke ya, ini ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Siapa yang mendapat kelompok 1, kerjakan dengan tuntas dan lugas. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Pertemuan berikutnya kita akan mendengarkan presentasi kalian. Baik, terima kasih anak-anak. Kiranya tetap belajar dengan tekun, belajar dengan semangat. Belajar itu sepanjang hayat, seumur hidup. Belajarlah dengan benar, jangan main-main, jangan nanti pada akhirnya menyesal. Oke, tetap semangat. 3B, belajar dari rumah, bekerja, membantu orang tua di rumah. Yang ketiga, beribadah dari rumah. Oke, tetap kalau keluar jaga jarak, pakai masker, dan tetap ikuti protokol kesehatan. Oke anak-anak ya, sampai sini pertemuan kita. Tetap semangat, kerjakan tugasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami kali ini. Kami sudah membahas tentang hak asasi manusia, dan kami akan kupas tuntas hak asasi manusia yang di zaman dulu sudah dikumandangkan. Anak-anakmu akan menggali dalam, dan minggu depan mereka akan mempresentasikan. Tolong kiranya Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk jam-jam berikutnya. Kiranya Tuhan menolong kami, dan segala aktivitas kami Tuhan berkati. Mohon doa kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.